Ya, makanya namanya single origin. Dia menentukan dari mana tempat dia berasal. Misal di tanah Sumatera ada biji kayak gini, di Sulawesi ada gini, pasti beda. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC, tentunya bersama saya Yolanda Maharani. Kali ini kita akan membahas tentang dunia perkopian. Oh iya, kalian pasti kan udah gak asing lagi sih dengan coffee shop, cafe gitu kan, tempatnya nongki-nongki cantik gitu kan. Bisnis cafe sendiri itu banyak banget diminati, apalagi sekitar 8 tahun terakhir sejak tahun 2014 gitu kan. Sejak saat itu, bisnis kopi itu jadi sesuatu kebanggaan sendiri buat para muda-mudi yang berhasil mendirikan atau membuat coffee shop sendiri. Dan menurut hasil Tofin bersama majalah Mix menunjukkan jumlah kedai kopi di Indonesia sampai pada saat Agustus 2019 itu dari Sabang sampai Merauke itu ada 3.000 gerai lebih. Wah, banyak banget kan. Semarak itu mendirikan coffee shop. Nah, saya kan nggak mungkin ya toh di sini ngobrol sendiri tentang kopi. Saya aja juga belum paham gitu tentang kopi ya, cuma taunya nongkrongnya aja gitu kan. Nah, sekarang saya membawa narasumber nih yang bisa menceritakan atau ya memberikan tips and trick atau nantinya kalau kalian mau punya coffee shop sendiri. Di samping saya sudah ada 3 owner dari coffee shop Asmara Loka yang itu adalah sebuah coffee shop yang ada di Surabaya. Oke, langsung aja nih kita bergabung dengan Kak Pandi, Kak Aldo, dan Kak Isa. Selamat datang Kak, gimana kabarnya? Baik, Bang? baik. Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk yang pasti pagi kerja, malam Kopi. lanjut lagi. Oh, malam Iya, lanjutnya coffee shop lagi. coffee shop ya. Oke, jadi ini saya sebagai apa ya mau tanya nih, kan eh, di sekarang kan maraknya kan bukan cuma coffee shop ya, Ya, coffee shop, cafe, dan warkop. Nah, dari 3 ini kan ibaratnya mereka sama-sama jual kopi toh, ya. Kalau menurut kalian apa sih perbedaan dari 3 itu? siapa nih? Siapa nih? Kak Isa dulu deh. Soalnya pasti beda-beda. Oh, beda-beda ya. Bisa Kak Isa dulu. Bedanya sih kalau menurut saya sih kalau warkop itu instan. Hmm, Instannya itu sekali sobek tuang air jadi gitu. diaduk jadi gitu. Oh, kebanyakan yang saset-saset gitu ya. Oke. Kalau seperti kedai Asmara Loka itu sedikit ada sentuhan sedikit. Sentuhan. Sedikit ada sentuhan dikit. Oh, jadi kayak ini buatan sendiri gitu kan. Iya, Olahan tangan. ciri khas. Perhatikan sendiri gitu. Oke, buat Kak Fandi gimana nih? Kalau saya ya kalau coffee shop itu banyak yang orang-orang yang ingin diskusi ya. Jadi tempatnya itu cocok untuk diskusi, nongkrong, ngobrolin apalah. Entah itu ngobrolin tentang kuliah, tentang itu cocok. Oke. Kalau di warkop ketika kita diskusi ada anak yang ngegame, itu kan rame. Oh, Ciri iya. khasnya udah beda. Jadi lebih nyaman lah Nyaman kalau untuk digunakan untuk diskusi, diskusi belajar. seperti itu ya. Jadi lebih Ya, tenang ibaratnya tenang. seperti itu. Nah, kalau untuk Kak Fandi sendiri gimana? Perbedaan 3 tempat. Warkop, cafe sama coffee shop. Iya. Kalau saya sih sebenarnya tiga-tiganya sama-sama jual kopi. Iya, itu dia makanya. Mungkin yang bedain tempatnya, Pak. Tempatnya aja. Oh, oke. Warkop, coffee shop sama cafe. Mungkin kalau saya coffee shop sama cafe sama aja. Cafe kan nama tempat cafe itu. Terus kalau warkop juga nama. Kalau warkop lebih ke bener kata Mas Isa, instan. Terus zaman sekarang sih sudah ada kayak warkop-warkop yang di model keren-keren. Cuma tetap aja balik lagi cara penyajiannya instan. Dan pasti di warkop lain itu sama. Ya udah, ibaratnya merek ini sama nih, merek ini ya rasanya seperti ini. 11-12 lah. Tapi kalau Kalau coffee shop lebih ke kita bikin sendiri. punya ciri khas Punya masing-masing ciri gitu khas, ya. punya apa sih produkku kita bikin sendiri kayak gini. Menunya pun berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Sekalipun nanti di coffee shop A ada
susu karamel, di B ada susu karamel, tapi tetap beda nanti. Rasanya gitu pasti ya. beda. Untuk perbandingan bahan-bahannya Pasti juga. beda. Oke, seperti itu. Nah, untuk kedai Asmara Loka sendiri berdirinya sejak kapan? Kenapa memilih untuk bisnis coffee shop? Bisa dari tunjuk-tunjukkan Enaknya siapa ini? dulu. Ini berdiri sejak Oktober 2019 Iya. itu mulai kita opening lah. Iya. Kenapa kita milih ya Kenapa coffee shop? coffee shop gitu ya? Kan Karena bisnis banyak gitu kan. ya kan kebiasaan anak Surabaya sih kalau saya. Oh, Kebiasaan gitu. anak Surabaya suka nongkrong kesana kemari, punya pikiran kenapa kok kita nggak bikin tongkrongan sendiri gitu. Menyediakan Menyediakan ruang tongkrongan gitu ya. Untuk kita sendiri, terus bisa kita bisnis dulu juga gitu. Oh, oke. Jadi basicnya kalian bertiga ini emang temen atau gimana? Baru kenal karena mau buat coffee shop? Temen. Emang temen? Temen 6-5 tahunan gitu. Gimana ini? 5 sampai 6 tahunan. Oh, 5. Habis itu baru memutuskan untuk coffee shop. Oh, gitu. Intimnya baru 2 tahun ini, Pak. Berarti baru deket ini karena membuat coffee shop itu ya? Nah, kan kalau ibaratnya menyatukan dua orang aja, pemikiran dua orang kan susah gitu ya. Apalagi untuk bisnis kan. Iya. Ini menyatukan pikiran 3 orang untuk satu lini yang sama itu gimana? Kayak susah nggak sih? Ya, susah. Susahnya kalau beda pendapat. Kalau si A milihnya kayak gini, itu kayak gini, itu harus salah satunya itu ada yang menengahin. Ada yang menampung ini misalnya ada ide kayak gini, ada ide kayak gini, jalan tengahnya gimana? Biasanya nih yang sering berantem itu siapa sih dari bertiga? Sering kayak adu pendapat gitu, debat lah ibaratnya. Saya sama ini deh. Yang sering debat. Kan kayak tadi Ini kata saya nih. Jadi lebih sering itu ya ketemu ya. Kebiasaan dari kecil. Akhirnya Bertengkar, lagi di ya. coffee shop gitu ya. Oke, jadi yang sering jadi penengahnya Kak Fandi. Oke. Dari 2 tahun mendirikan coffee shop, apa sih kesulitannya gitu? Kesulitannya mungkin cari lokasi tempat sih. Oke. Karena kan komputer kan tempat dia strategi, terus pinggir jalan raya. Kalau kita kan sedikit masuk gang kecil. Oh iya, sedikit ibaratnya tersembunyi gitu lah ya, tersembunyi. Oke. Kira-kira dari Asmara Loka sendiri itu apa sih yang menjadi ciri khas gitu? Biasanya kan kalau coffee shop kan ada itu, oh ini ada menu ciri khas atau ciri khas kami seperti ini, apa sih ciri khas dari Asmara Loka itu? Kalau minuman ciri khas ada, cuman lebih ke ketika orang datang tuh mereka tuh kayak kamu tuh mau apa di sini? Kita diskusi. Kau pengennya kayak gimana? Berusaha dekat sama customer. Terus ketika ada orang nggak suka kopi, kita kasih edukasi, kita masukkan. Jadi nggak sebatas orang beli, kasih produk selesai. Di sini ada pembicaraan. Oke, jadi kayak gitu lebih ya. mengedepankan customer sama kitanya gimana bisa. Ibaratnya ini kalau istilahnya ownernya ini turun lapangan langsung buat ngajak ngobrol para customer gitu ya. Oke. Dirangkul lah istilahnya. Kita nurut, kadang ada menu-menu baru itu rekomendasi dari customer. Kamu nggak pengen gini, ya udah kita coba buatin. Ternyata customer lain suka juga. Jadi ide-ide menu juga dari customer gitu ya. Sama. Nggak terlalu kaku lah. Kita ngikutin apa yang mereka ingin. Oke. Jadi yang sebelumnya nggak kenal akhirnya dikenal. Karena pembicaraan selalu ada di sana. Jadi ikatannya itu dari customer sama ibaratnya baristanya itu juga deket gitu ya. Nah, dari tadi yang bilang kan sering berantem nih. Separah apa sih kalian pernah berantem gitu? Pernah nggak sih sampai parah banget gitu? Pernah bisa diceritain nggak sih salah satu kejadiannya gitu? Ya nggak parah sih, cuma debat aja. Jika satunya bikin banyak menu kan, dulu kan temennya banyak, saya mau dipangkas, nah ini baru ada perdebatan.
Kayak gimana sih? Kayak bisa mungkin bisa di mereka ulang gitu kan. Sampai aduh. Iya enggak sih, laku kok iki dihapus menu nih Gitu. bahasa Jawanya kan. Jadi perdebatan untuk itu dihapus atau enggak itu Ya, sempat jadi problema yang besar gitu ya. Pada akhirnya ada yang dihapus juga. Ada yang dihapus. Kadang juga miskom mbak. Ternyata produk ini udah nggak ada. Loh, udah nggak ada nih. Kadang kaget. Ternyata udah dihapus. Berarti nggak ada pemberitahuan satu sama lain itu Ya, juga. tapi lucunya di situ lucunya. Jadi kan customer ketawa akhirnya terjadi obrolan. Gitu ya. Kenapa nggak coba ini aja mbak? Akhirnya menyarankan lain gitu. Nah, tadi kan mas-masnya pernah cerita nih kalau ada customer yang suka kopi, tapi dia bisa suka kopi. Gimana itu? Nggak suka kopi. Terus kalau di kedai-kedai lain tuh biasanya ya, nggak semua sih. Mereka SOP sebenarnya. Kalau ketika kita bikin kopi gini, kopinya strong, pasti siapapun yang datang, yang beli pasti kasih strong semua. Tapi kalau di asmara lokal, menyesuaikan loh. Bisa gitu Ada yang ya? datang mau pesen espresso, kita nggak salah langsung kasih gitu kan, kita tanya dulu. Gitu. Udah pernah minum espresso belum? Terus udah tahu espresso itu apa? Kalau masih ngeyel, tetap nggak bakal kita kasih kalau mereka nggak pernah minum, karena nggak bakal diminum pasti. Iya, soalnya kan ada kopi-kopinya. Kopi-kopi kalau di warkop kan manis ya semuanya. Iya. Kalau untuk coffee shop kan ada yang asem, ada yang pahit. Ya kalau pengen kopi asem, kadang ada customer datang, kalau pesen arabica dong panas. Oh yang gimana? Yang asem atau yang strong atau yang jangan mas, lambungnya takut sakit. Kadang-kadang gitu. Oh ya udah, ntar dibikin agak soft dikit. Akhirnya customer tuh nerima kan. Oh gini ya. Oke. Nah, untuk perkopian nih, ada nggak sih kopi-kopi yang kan nggak semua orang ini kayak tadi Mas Aldo bilang kan nggak semuanya itu yang suka kopi tapi mereka punya emah gitu kan. Iya. Nah, bisa disaranin nggak sih kalau buat sahabat pustaka yang mau beli yang pengen nih minum kopi tapi nggak bisa karena punya penyakit emah itu? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya sekalipun mah bisa kok kayaknya. Bisa. Ada rekomendasi. Balik lagi ketika ada customer datang, jangan langsung dikasih kopi yang strong. Kita kasih sok-sok dulu aja. Terus kita tanya dulu, udah makan belum? Udah minum air putih? Sebenarnya kalau emah, semua orang perut kosong meskipun dia punya emah, ketika minum kopi pasti sedikit mulus. Jadinya mulus ya. Terus kalau minum kopi yang kadar kafein tinggi pasti pusing. Oh iya sih, kadang juga ada yang mungkin langsung kayak deg-degan banget gitu kan ya. Soalnya ada, nyata emang customer dari Surabaya paling barat punya emah. Tapi dia ngopi dan dia aman-aman aja. Tak tanya sebelum kesini makan dulu. Udah dipersiapin ya. Oke. Jadi buat para sahabat pustaka yang emah nih, sebenarnya kalian bisa kok yang minum kopi ya, asal ada persiapan dengan makan dulu, perutnya jangan sampai kosong gitu kan. Nah, rekomendasi dari Asmara Loka sendiri nih, kopi apa yang paling diminati atau ini kalian bisa coba kopi ini gitu dari saya yang kopi Sutresno ya. Kopi Sutresno itu ciri khasnya agak smooth, tidak creamy, jadi ketika cewek-cewek yang nggak kuat kopi bisa nikmatin kopi itu. Tetap kopi cuma nggak terlalu strong. Kopi krim, kopi susu gitu. Kopi susu Tresno namanya. Itu jadi buat ya kebanyakan sih yang punya emah itu cewek ya. Jadi mereka itu bisa minum itu. Kan sedang cewek kan pingin kopi tapi nggak terlalu tebal gitu kan. Jadi kita sediakan yang soft. Nah, buat Kak Isa nih, ada rekomendasi nggak sih buat yang emang suka banget kopi nih, tapi dia nggak tahu jenis-jenisnya apa, tapi mau kopi yang enak, yang nendang gitu. Ada rekomendasi nggak sih? Kalau saya sih kopi Asmara itu. Oke, kopi Asmara dari Asmara Loka gitu. Bisa dijelasin nggak sih kopi Asmara itu kayak gimana? Kopi Asmara itu antara kopi, susu, sama sirup. Oke. Sirup tiramisu. Jadi rasanya kayak lebih creamy lagi dari yang tadi yang Tresno itu ya. Lebih kuat
sirupnya. Sirupnya. Oh, berarti lebih manis gitu kan ya? Gimana? Oke. Nah, di sini kan saya lihat nih ada beberapa produk dari Iya. Asmara Loka. Ini ada yang ini botol biasa ya? Botol biasa. Ini matcha. Langsung minum. Ya, Oh, ini satu kali minum. Terus ini? itu full brew, kopi fermentasi. Oh, Dia oke. semingguan lebih lah bisa asal di Kulkas. lemari es. Oh, meskipun dibuka Iya, bisa nggak apa-apa. tetap diminum lagi Nggak gitu. apa-apa. Oh, jadi enak nih buat stok di rumah Iya, gitu kan. iya. Nah, kalau buat ini dan ini kan pasti kalau untuk yang biasa itu kan langsung datang aja kan ke kedainya Asmara Loka di Tetemon Gang 3, Jalan nomor Ketemon. 127. Jalan Ketemon Gang 3 nomor 27. 127 Surabaya. Jadi buat kalian yang mau datang udah datang aja, nanti bakal disambut Iya. oleh owner-owner ganteng kan. Pasti ditanyain Pasti pengennya apa. ditanya. Oh ya, disambut ramah gitu Iya. ya berarti ya. Jadi buat kalian yang biasanya datang ke coffee shop tinggal Mas, Mbak, saya pesan ini. Di sini kalian bisa konsultasi juga gitu Iya. kan. Sebenarnya itu bukan cuma buat Asmara Loka. Sebenarnya buat kedai lain pun harusnya kayak gitu, Mbak. Oke. Jadi sarannya mungkin ya kedai-kedai lain juga ikut seperti itu ya. Barangkali ada yang nonton kompetitor. Iya. Jadi bisa buat mungkin ide baru gitu ya, buat pelayanan gitu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih buat mas-masnya. Apa sih yang ingin disampaikan buat mungkin sesama para muda-mudi gitu atau orang-orang yang mau bikin coffee shop juga di Jawa Timur, mungkin di Surabaya lebih khususnya. Bisa dari Mas Aldi? Mas Isa. Iya. Ya harus ada persiapan dulu. Hmm. Harus ada persiapan, harus ada angan-angan kedai ini bakal berjalan berapa tahun. Oh, jadi udah ada pandangan ini mau dibuat Iya. berjangka berapa tahun gitu ya. Oke, terus Harus ada persiapan menu-menunya dulu. oh, jadi bukan nggak sekedar buat coffee shop, tapi harus well prepare lah ibaratnya seperti itu. Belajar juga. Oke. Dari Kak Fandi sendiri. Kalau saya sih berani dulu aja ya. Berani, Nekat dulu ya? nekat dulu. Karena nanti ketemu jalannya nanti. Oke. Ya. Kalau kita belum usaha itu udah takut, nanti gimana, nanti nggak jalan-jalan. Oh, Jadi kita berani dulu sambil belajar, nanti dikembangkan sambil jalan. gitu ya. Jadi nanti banyak ide-ide yang masuk itu ketika kita sudah jalani gitu. Kalau kita belum start aja udah bingung, ini nanti gimana, nah, itu enggak. Kedepannya gimana ya, nggak bakal jalan-jalan ya. Jalan. Bakal ngelangkah juga nih nanti. Walaupun modalnya dikit ya, bisa pakai boot, Oh, pinggir jalan pinggir gitu. jalan gitu Kalau ya. memang budgetnya Minim. minim, yang penting kan kita berani dulu. Hmm. Kita sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Jadi yang penting tekad dulu, Tekad ya. dulu. Berani dulu Berani. nih buat ngelangkah gitu kan. Nah, buat Kak Aldo sendiri apa sih? Ya, benar kalau kata Mas Fandi. Hmm. Soalnya kadang sifat perfeksionis itu menghalangi, Pak, buat kita usaha. Oke. Karena kita kan menuntut buat sempurna kan. Kita mau Betul gini, banget. nanti kalau gini gimana ya? Nggak jalan-jalan. Overthinkingnya gede banget gitu ya. Kalau perfeksionis diterapkan di kita ketika kita usaha, itu kayaknya salah. Seharusnya kita jalan dulu, pasti nanti ada masukan dari orang lain. Kamu gini aja loh, tampung. Jadi ibaratnya kalau memulai usaha ini nggak boleh terlalu perfeksionis dulu lah. Apalagi kalau kita partner bertiga, pastinya kan Mas Fandi punya pemikiran sendiri, Mas Isa sendiri. Kalau kita kencang sama kita sendiri kan nggak bisa. Pasti Mas Isa punya ide-ide apa. Kayak dulu Asmara Loka nggak ada makanan, Mas Isa punya ide, kasih makan aja. Kayak gitu. Oke, jadi emang apalagi kalau mau mendirikannya berkelompok ya. Jadi itu perfeksionisnya atau egonya harus ditekan gitu kan untuk ya saling berdiskusi lah ibaratnya, kembali lagi ke situ. Justru malah dulu itu apa, kita bebannya itu di tempat. Kayaknya kalau bikin coffee shop masa di pinggir gang sih? Kan di kedai-kedai lain, di coffee shop lain tuh keren-keren tempatnya nih, kekinian, lucu. Cuman setelah survei sih kayaknya bisa bikin di meskipun di pinggir gang. Dengan syarat itu tadi, kita punya ciri khas. Emang kita cuma di pinggir gang, tempat-tempatnya cuma biasa aja.
tapi kita mengedepankan rasa. Jadi ketika orang datang, oh tempatnya biasa aja, tapi enak ternyata, nggak kalah sama yang di tengah kota. Jadi kita ada value yang kita kasih ke mereka. Jadi mereka nggak sekedar mungkin di pinggir gang nggak enak. Tambahan nih, sebelumnya kan biasanya kalau orang mendirikan coffee shop ini mereka udah ya mungkin pada dasarnya suka kopi ya, makanya mereka kepikiran buat bikin coffee shop itu ya. Kalian bertiga emang basicnya di kopi, pernah belajar kopi atau gimana sih? Justru malah Fandi dulu nggak suka. Iya, saya Pertama itu sekali Fandi. Susu-susuan lah, kopi susu. Ya susu-susuan lah. Yang enggak strong Ya, gitu ya. Karena masih awam kan dulu, terus saya nyoba lah single origin itu gimana, nanti espresso itu gimana. Pada akhirnya suka. Butuh waktu berapa lama untuk menyukai kopi itu? Saya itu butuh waktu 5 bulan. Baru adaptasi. Itu 5 bulan tuh ngopi terus. Jadi saya ini rasanya kok gini ya, nanti besok saya ulangi lagi. Tapi kopi yang lain, daerah lain gitu. Oh ternyata beda nih, asik nih. Terus sampai 5 bulan. Oke. Beda biji kopi asalnya itu beda juga rasanya? Ya. Ya namanya single origin. Dia menentukan dari mana tempat dia berasal. Misal di tanah Sumatera ada biji kayak gini, di Sulawesi ada gini, pasti beda. Dan balik lagi nanti siapa itu petaninya, terus bijinya diproses kayak apa, terus ketika udah dipetik, udah diproses, jatuh ke tangan namanya roastery. Roastery itu orang yang pesangrai kopi, menggoreng kopi. Beda banyak, beda lagi. Kan kita makan bakso, beda tempat beda, sama-sama daging. Nanti jatuh lagi ke kedai kopi, ke coffee shop, nanti beda tangan, beda lagi. Jadi kalau mbaknya misal ke tempat A, ada bali, kita mana ini enak, belum dulu nanti mbak ke tempat lain, balinya enak juga, enak cuman beda rasa. Ya worth it atau enggaknya dengan harganya kok juga. Di sana asam ya, kok di sini ternyata lebih ke buah. Jadi beda-beda ya. Nah ini cuma pesan buat mereka, buat orang-orang yang suka single origin. Nggak semua kopi itu sama, tiap kedai beda-beda. Jadi emang tiap kota beda, kalau beda yang masak, yang nyangere itu juga beda barista juga beda gitu ya. Tapi yang enak itu pas ngelokal. Oke, tetap promo ya Bu, tetap ya. Mengedepankan promo nih. Oke, jadi buat para sahabat pustaka, kalau kalian bisa nanti datang ya ke Asmara Loka gitu. Nanti juga saya bakal main-main kok. Oke, silakan. Oke. Terima kasih sebelumnya udah mau saya undang untuk datang ke podcast JC buat kita ngobrol. Saya jadi paham sedikit tentang kopi ya. Saya tahunya cuma ya kalau kopi itu aja sih, kayak americano, espresso, cuma itu aja. Tapi ternyata banyak gitulah jenis-jenisnya, juga perbedaan-perbedaannya gitu kan. Thank you ya kakak-kakak. Oke. Dan jangan bosan nanti seumpama mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda gitu kan. Oke. Buat sobat pustaka yang udah nonton nih episode podcast kali ini sampai akhir, thank you very much, terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya. Juga like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa request nih minggu depan atau podcast selanjutnya bahas apa ya? Komen aja di bawah. Nanti bakalan terkabul sama Yolanda di sini, guys. Oke, buat kalian terima kasih yang udah saksikan podcast kali ini. Saya Yolanda Maharani, Kak Aldo, Kak Isa, dan Kak Fani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.